warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus berbahagia ya. Eh, saya ucapkan selamat datang di channel Enciklopedia, channel yang akan membahas seputar isu, konsep dan teori-teori hukum, teman-teman. Khususnya tentang hukum administrasi negara. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo, biasa dipanggil Tio, dan itu yang menjadi nama channel saya, Enciklopedia. Saya merupakan pengajar di salah satu kampus di DIY yang terletak di Sleman, di Jalan Kaliurang, dan itu sudah cukup spesifik bagi teman-teman untuk menerka di mana saya mengajar begitu. Oke, teman-teman, channel ini dibuat karena saya ingin bertanggung jawab atas untuk jawaban ya, bertanggung jawab atas jawaban yang pernah saya berikan ke salah satu mahasiswa, yang mana saat itu ya kebetulan saya punya kebiasaan nongkrong dengan mahasiswa ya, sekedar untuk ngobrol-ngobrol santai begitu. Dia bertanya begini, Pak, kira-kira kenapa ya pemerintah kita bobrok sekali belakangan ini? Gitu. Lalu saya tanya balik ke mahasiswa itu, dan kebetulan mahasiswa itu masih semester 3 ya BTW, dan sudah bisa merangkum atau meramu pertanyaan yang setajam itu gitu. Dan saya tanya gitu ke dia, Mas, pertanyaan itu muncul dari analisismu pribadi atau dari sebut aja semacam input lain gitu dari orang-orang yang dia tonton atau buku-buku yang dia baca dan lain sebagainya gitu. Nah, dia menjawab, itu hasil analisis saya pribadi, Pak. Berarti kamu memberikan penilaian terkait bobroknya pemerintah belakangan ini karena kapabilitas dan kapasitasmu yang sudah bisa memberikan penilaian itu gitu. Coba bayangkan kalau seandainya case yang sama diberikan kepada kamu saat kamu masih SMA, kira-kira apakah penilaianmu masih sama gitu? Atau kita berikan case yang sama hari ini ke orang-orang yang belum punya cukup pengetahuan terkait bagaimana cara negara ini dikelola, kira-kira apakah mereka punya penilaian yang sama gitu. Nah, dia menjawab, ya mungkin iya mungkin tidak, tergantung pemahaman orang itu, Pak. Nah, dia bilang begitu. Dari situ saya merenung cukup lama, karena ada satu hal yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi saya baru tersadar saat ngobrol dengan mahasiswa itu. Ini sekaligus beri jawaban saya juga. Saya memberikan jawaban, jangan-jangan, atau ini menurut keyakinan saya, jangan-jangan selama ini pemerintah kita itu tidak kemana-mana, Mas. Maksudnya dia tidak bobrok dan juga tidak membaik gitu, alias tidak kemana-mana, atau bahkan bisa berjalan mundur tadi. Kalau bahasa mahasiswanya tadi bobrok begitu. Sebenarnya yang meningkat itu adalah pengetahuan kita soal, ya sebut aja tata kelola negara ini. Itu kita punya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan tentang itu kita meningkat, maksud saya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang sebaiknya atau bahkan seharusnya langkah yang diambil oleh pemerintah dan mana yang seharusnya dihindari oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah kita tidak bobrok, melainkan kita yang semakin cerdas gitu. Kita yang semakin tahu, kita yang semakin sadar gitu. Nah, dari situ kemudian saya coba hubungkan dengan beberapa slogan yang belakangan ini sering muncul juga, dan saya yakin teman-teman pasti sudah sering mendengar ini terkait soal Indonesia Emas 2045, bonus demografi dan lain sebagainya gitu. Dari situ saya coba merenung dan saya coba kaitkan fakta tadi atau slogan tadi dengan kebutuhan kita hari ini, yakni
kebutuhan terkait pengawasan pemerintah begitu teman-teman. Sistem pemerintahan kita sistem politik kita adalah sistem politik yang demokratis, dan salah satu prinsip dalam demokrasi adalah one man one vote atau one person one vote. Teman-teman bisa bayangkan apa jadinya ketika seseorang yang sebut saja belum atau bahkan tidak punya kapasitas untuk melakukan pengawasan terkait pemerintahan, untuk memberi penilaian kepada pemerintah mana yang baik dan mana yang benar. Tetapi di ujung paku di kotak di bilik pemilihan itu dia harus menjatuhkan pilihan gitu. Memberikan mandat kepada seseorang yang akan memimpin negeri ini gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Saya khawatir bonus demografi itu berubah menjadi bencana demokrasi, teman-teman. Karena ya bonus demografi itu digambarkan sebagai orang dengan usia produktif di Indonesia itu lebih banyak ya daripada mereka yang sudah tidak produktif, maksud saya. Dan kita bayangkan kalau seluruh dari rekan-rekan kita yang berada di usia produktif itu juga tidak punya sense untuk mengkritik, sense untuk mengawasi pemerintahan, kira-kira apa jadinya gitu. Dan itulah yang sebut aja semacam melandasi saya untuk membuat channel ini. Jadi ada tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab akademis, dan tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab secara sosial. Dan saat itu rekan-rekan saya coba gambarkan dalam sebuah matriks begitu. Nanti akan saya tampilkan matriks yang di sebelah, silakan dicermati aja. Saya memberikan gambaran begini kepada mahasiswa itu. Kita anggap saja ini adalah posisi pemerintah. Saya tulis pemerintah. Dan di sini ada posisi kita sebagai rakyat. Loh, tapi Pak, bukannya secara kedudukan harusnya rakyat sama dengan pemerintah atau bahkan ada di atas pemerintah? Iya, secara teori benar, apalagi kalau kita korelasikan dengan teori kedaulatan kedaulatan rakyat misalnya. Seharusnya ya idealnya adalah posisi pemerintah di sini, posisi rakyat di sini, karena pemilik kedaulatan kan kita, bukan pemerintah. Tetapi ya ini secara ideal ya, tetapi kan faktanya ya seperti ini gitu, secara kasta sebetulnya gitu ya, secara kasta. Nah, kita tidak mungkin menyamai mereka naik ke taraf ini sehingga berubah menjadi seperti ini kalau tidak ada hal yang kita tingkatkan begitu, teman-teman. Maka kita tidak mungkin juga bersaing secara kekuasaan, karena ya kita siapa? Kita no one gitu. Kita hanya bisa meningkatkan kapasitas kita dalam hal pengetahuan ya, bukan kekuasaan gitu. Ini yang harus ditingkatkan. Dan dalam konteks ini pengetahuan secara spesifik yang harus ditingkatkan itu menurut saya ya adalah ini, soal pengetahuan itu soal hukum sebenarnya, tetapi secara spesifik kalau saya ingin melihat pada perspektif ini HAN ya. HAN itu hukum, administrasi, negara. Nah, ketika kita mendengar kata administrasi, yang kita bayangkan kan kayak tata usaha, disposisi surat, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya hukum administrasi itu lebih dari itu, teman-teman. Hukum administrasi negara ini saya spoiler sedikit, dan nanti akan saya share lebih lanjut di video-video selanjutnya. Kajian soal HAN ini adalah soal bagaimana cara negara ini dikelola sebenarnya. Bagaimana relasi atau menjaga relasi antara pemerintah dengan warga negara itu tetap sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu. Jadi kurang lebih itu ya untuk poin besarnya. Lalu kalian bertanya mungkin, emang kenapa Pak kalau seandainya
posisi kita tidak sama dengan pemerintah. Kan kita memang ada di bawah mereka, kita rakyat. Ya, kesalahannya ada di sini teman-teman. Ketika kita menjadi subordinat dari pemerintah, maka seolah-olah kita ini hanya menjadi orang yang diperintah. Yang sini kita hanya menjadi orang yang diperintah, dan mereka atau ya yang mereka yang kita pilih itu saat pemilu itu menjadi orang yang memerintah gitu. Tapi kan benar Pak, iya benar memang, tetapi secara ideal justru ini keliru, dan ini punya konsekuensi yang fatal teman-teman ya, kalau kita mau lihat secara telanjang matriks yang ini. Jadi ketika kita dianggap sebagai subordinat dari pemerintah, otomatis kita hanya dianggap sebagai objek kebijakan. Jadi jangan heran kalau seandainya tiba-tiba suatu saat rumah kalian didatangi orang untuk mengukur entah dan sebagainya lah gitu, mengukur untuk bangun jalan katanya, mengukur untuk ini, padahal kalian masih ada di dalam rumah itu. Tidak pernah ada orang yang datang ke rumah kalian dalam tanda kutip sowan begitu, atau kulonungon atau permisi untuk menyampaikan bahwasanya rumah ini atau tanah ini masuk dalam kategori PSN misalnya, proyek strategis nasional. Dengan kata lain, ya kita dianggap sebagai masyarakat atau orang kelas 2 di negeri Switzerland ini gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, dalam kajian Han kita sebenarnya ingin melihat sekaligus merubah dan memperbaiki ya status kita, rakyat yang selama ini dianggap sebagai objek kebijakan itu seharusnya ditempatkan kembali pada posisinya yang sebenarnya, yakni soal menjadi subjek kebijakan, di mana kita harus dilibatkan ya. Kalau kata MK itu meaningful participation, partisipasi yang bermakna, bukan partisipasi yang sifatnya formalitas. Nah teman-teman, kurang lebih itu alasan saya kenapa saya membuat channel ini, dan nantinya channel ini akan dibagi dalam beberapa kategori atau bahasa YouTube-nya ya, ini playlist ya. Nanti kita akan bicara soal teori, ya, bicara soal konsep, dan kita juga akan bicara soal isu-isu spesifik ya, soal hukum gitu. Dan saya harap teman-teman jangan malu dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar, atau kalau ada isu-isu lain yang mau dibahas gitu ya, silakan disampaikan saja. Nanti akan kita coba bahas secara bersama gitu ya, kurang lebih. Paling tidak itu rekan-rekan, ini adalah video pertama, dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya, agar saya juga makin semangat untuk berbagi gitu. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.